أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين آمين آمين يا رب العالمين. Saderengipun kita ngaos sesarengan niki dipun nikmati mawon keadaan mati lampu niki dipun syukuri mawon. Alhamdulillah tesih saged ngaos sesarengan. Monggo kita tawasul. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi ala Rasuli Muhammadin ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jana waftah lana bidarsin aw qira'atin turattana wamtah lana bidarsin aw qira'atin turattana warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyamatana warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyamatana thabit bihi imanana dunya wa ukhra kamila thabit bihi imanana dunya wa ukhra kamila. Aman 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 Indonesia Raya aman 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 aman
Indonesia Raya aman. Amin, 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 amin. Ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Wa ya mujib as-sa'ilin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tasih di majelis ke-30 dari kitab Duratun Nasihin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wonten ing kitab Al-Barzanji niku Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Niku di akhir-akhir akhlakipun Kanjeng Nabi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Kanjeng Nabi niku syadidal haya, banget isine, wat tawadu, rendah hati. Nakhsifu na'lahu wa yarqau thawbahu, dondomi sandanganipun kiyambak. Kemudian damel-damel unjukan kiyambak. Niku sifat Kanjeng Nabi. Walaupun seorang Nabi yang mulia, walaupun seorang kepala negara, pimpinan agama sedunia, tapi Kanjeng Nabi tetap rendah hati dan sederhana. Karena apa? Karena keadaan manusia niku sampun menjadi tulisanipun Gusti Allah, sunatullah. Ada yang dicipta berada, ada yang dicipta sedang-sedang saja, dan ada yang dicipta tidak ada, atau miskin atau fakir. Fakir atau miskin niku keadaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi niku sifatipun terhadap tiang ingkang ditakdir fakir atau miskin niku yuhibbul fuqara'a wal masakin. Kanjeng Nabi niku remen kalih fuqara dan masakin. Wa yajlisu ma'ahum, tur remen lenggah sareng-sareng kalih tiang-tiang fakir, tiang-tiang miskin. Niki sifatipun Kanjeng Nabi, perilaku Kanjeng Nabi, karena prinsipnya adalah Gusti Allah, Gusti Allah ingkang damel fakir, Gusti Allah ingkang damel miskin. Itu bukan pilihan, tapi Gusti Allah yang menentukan seseorang itu. Sehingga Kanjeng Nabi tidak bisa menyalahkan seseorang, kenapa kamu fakir, kenapa kamu miskin, tidak. Tapi Kanjeng Nabi niku remen duduk lenggah-lenggah kalih tiang-tiang fakir, kalih tiang-tiang miskin. Ten kitab Duratun Nasihin ini dipun ceritakaken suatu saat wonten tiang ingkang ngersula, ngertos nggih, ngersula, grantes, atau dalam hati niku biasalah, ya Allah, kenapa orang itu bisa kaya sedangkan aku tidak? Kenapa kau ciptakan aku semiskin ini, sefakir ini? Nah, suatu saat tiang ingkang nembe ngersula menika radi hatinipun radi kirang sekeco. Terus ngaken tiang, wahai saudaraku. Nah, dalam cerita ala taro ilama ruyaan Anasin ibni Malik. Niki cerita saking Anas bin Malik radhiyallahu annahu qala, setuhune Anas niku cerita ba'asa ngongkon, ba'asa ngongkon al fuqara
sapa tiyang pinten-pinten tiyang fakir ingkang sami ngersula wau, yang sami meratapi kenapa aku ditakdir fakir, kenapa aku ditakdir tidak punya, niku ngutus salah seorang rencangin niku, coba kamu datang ke Rasulullah, ba'atha ngutus ngongkon al fuqara sapa pira-pira wong fakir, ngongkon ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulan ing siji utusan atau kongkonan. Salah setunggalin niku dipun kongkon, awake dhewe kok ngene ae. Iki grup fakir iki piye iki? Maksudnya niki. Akhirnya salah setunggal niku diken. Coba kamu ke Kanjeng Nabi coba. Barangkali Kanjeng Nabi ada solusinya. Awake dhewe kok cupet terus ngeten niki. Beda dengan yang lain ini. Jadi kelompok yang sedang sedih atau ngersulo niki ngongkon salah satu orang untuk bertemu Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko sowan ar-rasulu sapa kongkonan wau, utusan wau. Salah setunggal sing dikengken wau. Faqala mongko matur sapa tiang sing dikengken wau. Perwakilan untuk menuju Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Nah, akhirnya kongkonane sampun dugi ten gene Rasulullah matur dumateng Rasulullah niku perwakilan tiang fakir wau. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulul Fuqara, ini setuhune kula niki Rasulul Fuqara, utusane saking rencang-rencang fakir, para fakir. Kula mewakili rencang-rencang ingkang sami fakir Kanjeng Nabi. Mewakili ilaika marang panjenengan, kula perwakilan. Karena orang fakir niku biasanya mboten pede badhe matur Kanjeng Nabi niku rikuh, isin dan sebagainya, mboten pede, maka niki perwakilan satu orang sing kendel. Utusan saking rencang-rencang ingkang fakir ilaika marang panjenengan. Faqala mongko ngendika sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bik, marhaban, selamat datang, iya marhaban bik, selamat datang, nggih monggo wabiman lan kelawan wong cita kang teka sira min indihim saking ngersane fuqara, nggih monggo dipun tampi kanthi marhaban oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita teka sira min qaumin saking kaum ahabu. Kanjeng Nabi nampi kanthi remen, ahabbahumullahu, monggo jenengan adalah orang-orang yang diremeni Gusti Allah.
Kata Kanjeng Nabi, selamat datang, monggo silakan. Jenengan semuanya adalah orang-orang yang diremeni Allah Subhanahu wa taala. Dados cara menghibur Kanjeng Nabi niku, jenengan adalah perwakilan tiang-tiang sing diremeni Allah Subhanahu wa taala di hadapan perwakilan mau. Faqala mongko matur sapa perwakilan niku. Setelah disambut Kanjeng Nabi, faqala mongko matur sapa utusan wau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaqulul fuqara'u, yaqulu guneman, sanjang al fuqara'u sapa tiang-tiang fakir, innal agniyaa, niki protesi tiang-tiang fakir niku. Yaqulu protes, oh ini. Yaqulu protes al fuqara'u sapa tiang-tiang fakir, fuqara. Innal agniyaa, setuhune pira-pira wong kang sugih. Tiang sugih niku Kanjeng Nabi, qad dhahabu, iku teman-teman budal sapa agniya bil khairi kelawan kebaikan, kullihi sekabehane. Tiang sugih niku saged medal melaksanakan kebaikan. Yahujuna, yaiku padha haji sapa agniya. Tiang sugih-sugih niku do saged haji, do saged umroh. Niki protese. Innal agniyaa qad dhahabu bil khairi kullihi hum yahujuna. Niku do saged haji. Wala naqdiru, lan boten saged kula niki tiyang fakir niku alaihi ing atase haji. Kanjeng Nabi, tiang-tiang ingkang gadah niku do saged haji, do saged umroh. Kula kelompok fuqara niki mboten saged. Wa yatasaddaquna, lan padha sedekah, padha agniya. Kiyambake nggih do sami sedekah Kanjeng Nabi. Wala naqdiru, lan mboten saged kula alaihi ing atase sedekah. Niki protese. Wa yatikuna, lan sami-sami merdekaaken budak. Wala naqdiru alaihi, wala naqdiru, lan mboten saged kula alaihi ing atase merdekaaken budak. Beliau-beliau yang kaya itu saged merdekakan budak, kita tidak bisa. Dosami sedekah, kita mboten saged Kanjeng Nabi. Wa idza maradul nalikane sakit sapa tiang sugih, tiang agniya, para agniya, ba'atsu mongko padha ngawehno bifadli malihim, ba'atsu mongko padha ngawehno sapa agniya bifadli malihim kelawan turahane bondone agniya, dukhron krana kanggo simpanan. Menawi tiang ingkang gadah menika menawi sakit niku gampil kok berobat karena gadah mal, gadah arta. Nah niki protesnya perwakilan saking tiang-tiang fakir dumateng Kanjeng Nabi. Ingkang sami agniya do saged haji, do saged umroh, do saged sedekah, do saged merdekaaken budak. Menawi sakit tenang karena ada cadangan, ada harta untuk pengobatan. Sedangkan kami tidak bisa apa-apa. Nah niki protesnya tiang fakir kepada Kanjeng Nabi. Faqala monggo nanggapi ngendika sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada protes seperti itu saking tiang yang ditakdir fakir, Kanjeng Nabi ngendika, balik anil fuqara'a, balik ani teko sira al fuqara
saking ingsun al fuqara ing para fuqara. Ngerti yo tak kandhani, ya, balik tak kandhani para fakir anaman sak temene tiyang sabaro kang sabar mingkum saking keadaan fakir mau setengah saking kefikiran wahtasaba lan krana Allah ihtisaban sinten mawon wong fakir ingkang sabar tur ihtisaban percados kepada Allah, yakin kepada Allah, falahu krono kefikirane kedue tiang fikir wau iku salatsu khisalin, ada 3 perkara laisa kang ora ono lil agniyai kedue wong kang sugih. Ada 3 perkara yang tidak bisa dimiliki oleh orang kaya. Tak kandani ya yang fakir ini. Jadi solusi Kanjeng Nabi itu bukan terus oke, dikayakan semuanya. Tidak. Karena bagaimanapun kefakiran itu pasti dari Gusti Allah dan ada hikmahnya. Kenapa ditakdir fikir? Itu pasti ada hikmahnya. Dan jawaban saking Kanjeng Nabi itu terdapat 3 hal yang hanya dimiliki orang fakir dan tidak bisa mboten saged dimiliki tiang agnia. Minha saking salatsu khisalin syai'un apa suwiji-wiji. Nah, 3 perkara niki nopo ingkang ditawarke Kanjeng Nabi ketika di demo niku wau. Ada 3 hak orang fikir. Al khaslatul ula, tingkah ingkang paling nomor 1 ingkang awal inggih menika anna fil jannati ghurafan miyaqutin ahmar. Yang pertama adalah mangkeh anna fil jannati ing dalam swarga iku ada ghurafan, panggung. Ada panggung di surga itu, ada panggung ghurafan, katakanlah itu semacam panggung tempat lah, aula itu miyakutin engkang terbuat saking yakut. Yakut niku permata, yakut niku permata, iksir niku nggih permata. Dados menawi jenengan anta iksir wa ghali anta syamsun dan berjanji niku anta syamsun, Kanjeng Nabi itu bagaikan matahari, mataharinya dunia. Nabi Muhammad mataharinya dunia itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali. Artinya iksir itu adalah permata. Iksir itu adalah permata atau batu yang paling mulia, itu permata. Sama seperti, hampir sama dengan yakut. Miyakuti saking yakut atau permata ahmarokang abang. Nanti ada permata yang merah menyala seperti aula atau panggung itu yang tidak bisa dimiliki oleh orang kaya dan itu milik orang-orang fakir di surga. Yang duru ilaiha, yang duru ningali ilaiha marang panggung atau oruf ahlul jannah sopo ahli swarga kama yang duru kaya oleh ningali ahli dunia sopo ahli dunia ilan nujumi saking lintang. Jadi seperti di atas awan ada lintang itu kados panggung merah yang itu dikhususkan untuk orang-orang yang takdirnya fakir. Di surga kata Gusti Allah niku mangkeh wonten panggung yang mulia seperti bintang-bintang di dunia itu yang khusus dimiliki oleh orang-orang fakir. La yadkhuluha, ora bisa mlebu sop ing araf illa nabiyun kejaba Kanjeng Nabi au syahidun utawa wong kang mati syahid au mukminun fakirun utawa tiyang mukmin ingkang fakir.
hanya 3 yang bisa masuk ke singgasana. Nah, bahasanya bisa panggung, bisa singgasana. Ini bahasanya sekarang niku singgasana. Nanti ada singgasana yang tinggi sekali seperti di langit, yang terbuat dari yakut, mutiara. Dan itu hanya untuk Kanjeng Nabi. Yang bisa masuk Kanjeng Nabi orang mati syahid dan orang-orang mukmin yang fakir. Itu jatah yang pertama. Jawaban Kanjeng Nabi kepada tiang perwakilan fikir niku. Hai, kamu ndak usah galau. Ada 3 yang spesial buat orang-orang fikir yang tidak bisa dimiliki oleh orang kaya. Yaitu adalah singgasana mutiara di surga khusus untuk fikir dan orang kaya tidak bisa memasukinya. Niki yang pertama saking Kanjeng Nabi. Ini cara membangkitkan motivasi atau semangat kepada orang-orang yang sedang fakir. Wasaniyatu, yang nomor 2, yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal agniya. Nah niki yang nomor 2 niki. Yadkhulu iku mlebu al fuqara'u sapa wong fakir, pira-pira wong fakir, fuqara ya jamaknya, al jannata ing swarga qoblal agniya iku sadurunge sakwuse qoblal agniya iku ing dalem sadurunge pira-pira wong kang sugih. Jadi masuknya ke surga itu orang fikir itu dahulu, mendahului orang-orang agniya, yang orang-orang yang kaya. Qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya. Jadi masuknya ke surga orang fikir itu sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin. Binisfi yaumin, kelawan kacek separo dino. Maksudnya ini dino akhirat. Binisfi yaumin, kelawan kacek separo dino akhirat. Wahwa utawi nisfu yaum miqdaru khomsi mi'ati amin. Iku kira-kirane 500 tahun dunyo. 500 tahun dunyo. Niku kacee antara tiang fikir kalih tiang gadah. Mlebetipun swarga. Setengah dino akhirat niku kira-kira nek menawi ten donya niku nggih khamsimi'ati amin, 500 tahun. 500 tahun niku berarti 5 abad. Ngantos sak menika niku berarti niki tahun 2025 menawi 500 yang lalu itu berarti 1500-an. 1500-an niku zaman Wali Songo. Niku zaman Wali Songo. Karena 1600 itu zaman VOC. Belanda, Portugal sudah mulai masuk. Itu. Dan Wali Songo niku sebelum VOC. Jadi 15 abad 15 itu mulai adanya Wali Songo, perjuangan Wali Songo. Selesainya Majapahit, munculnya Kerajaan Demak itu. Nah, kira-kira selama itulah jarak antara orang fikir masuk surga dengan orang yang kaya. Niki cara Kanjeng Nabi untuk memberi motivasi takdir miskin, takdir fakir dari sahabat-sahabat ketika itu. Ditambah Kanjeng Nabi mangke wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud. Nah, niki Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya raya. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya. Wa yadkhulu Sulaiman, wa yadkhulu lan mlebu Sulaiman sapa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam ba'da dukhulil anbiya, sakwuse mlebune para nabi. Jadi nabi yang terakhir masuk itu ya nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman masuk surga. Setelah semua
setelah sedanten nabi-nabi mlebet niku nembe Nabi Sulaiman. Kenapa? Berapa jaraknya? Biarba'ina aman. Kelawan kacek 40 tahun di antara nabi-nabinya. 40 tahun kacek Nabi Sulaiman masuk surga setelah nabi-nabi yang lainnya kacek 40 tahun biarba'ina aman. Kenapa? Bisa babil mulki. Nah niki bisa babil mulki kelawan sebab dadi rojo. Sudah jadi raja kaya lagi. Nah ini berarti kalau ada yang mengatakan hisapnya presiden itu lama sekali. Iya, hisapnya gubernur dan seterusnya ini hisap karena permasalahannya banyak, tanggung jawabnya itu lebih banyak. Nah kalau niki dipun contohake Nabi Sulaiman itu di antara nabi-nabi yang terakhir masuk adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Bisa babil mulki karena dia punya jabatan, karena dia adalah seorang raja. Ngeten iki dados ibroh, dados penggalih, masya Allah, masya Allah. Jadi kalau jenengan milik niku napa nggih? Niku napa? Ingin punya keinginan, aku pengen jadi presiden, pengen jadi apa? Jadi apa nih? Hadis Nabi ini saged nentusaken iya ya. Semakin banyak tanggung jawabnya, maka semakin lama hisapnya dan semakin akhir masuk surganya. Sama-sama pangkatnya nabi yang punya jabatan, nabi yang punya kerajaan, maka dia terakhir masuknya karena apa? Saking lamanya pertanggungjawaban menjadi seorang raja. Orang kaya juga sama. Karena nanti lama hisapnya, bukan hanya per rupiah saja, persen. Ini dari mana? Jadi KPK dunia saja seperti itu, apalagi KPK nanti di akhirat. Ini uang dari mana, ditasarufkan kemana, dan bagaimana, itu detail sekali. Detail sekali, makanya lama. Kalau punya harta, punya jabatan itu lebih lama. Ini cara Kanjeng Nabi menggoda atau napa nggih? Iyem kagem yang ditakdir Gusti Allah sedang tidak punya. Jenengan yang sabar, jenengan yang tenang mawon. Soale mangke jenengan disii masuk surga. Kenapa? Hisapnya mudah. Hisapnya mudah. Biarba'ina aman. Nabi Sulaiman itu masuk surganya itu jaraknya 40 tahun di antara nabi yang terakhir nanti. Bisa babil mulki kelawan sebab dadi raja. Alladzi a'tahu Allah. Alladzi a'tahu kang paring ing Sulaiman Allahu subhanahu yang maringi kerajaan, yang maringi kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah diberikan Allah kepada manusia pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu melebihi KPK, melebihi kejaksaan, melebihi apa yang sekarang itu baris krim atau es krim itu cara menguliknya, cara mempertanggungjawabkan setiap pertanggungjawaban itu. Dados yang kedua, jawaban Kanjeng Nabi ketika ada protes saking ahli, saking utusan saking orang-orang fakir itu tadi, yang kedua adalah wahai orang fakir, kamu nanti masuk surganya dahulu, mendahului orang-orang yang dulu ditakdir kaya.
Karena yang ditakdir kaya harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Yang punya jabatan mempertanggungjawabkan jabatannya dan seterusnya. Ini diberi contoh, diparingi contoh Kanjeng Nabi, Nabi Sulaiman saja, walaupun seorang nabi senior dari Bani Israel, karena Sulaiman bin Dawud, atasnya Musa, sebelum Musa adalah Yusuf, sebelum Yusuf Ishak dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 istri, yang satu adalah Sarah, yang satu Hajar. Dua-duanya, yang Sarah itu punya keturunan Ishak, yang Hajar punya keturunan Ismail. Ismail nanti menuju kepada Kanjeng Nabi. Yang Ishak punya anak nanti adalah Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang terkenal atau dengan nama lain Israel. Jadi Israel adalah Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub, keturunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Siapa itu yang pertama? Yusuf. Yusuf punya 2 istri Yakub, yang pertama Yahuda dan kawan-kawan, yang kedua adalah Benyamin dan Yusuf. Nah, nakalnya Israel ini, Bani Israel itu ada yang jadi nabi, tapi ada yang nakalnya melebihi ribuan setan itu. Buktinya apa? Anaknya Ishak itu Yusuf niku mau dibunuh dan ditenggelamkan di sumur. Siapa yang menenggelamkan di sumur itu? Kakak-kakaknya. Ada Yahuda dan sebagainya. Ini adalah cikal bakal Israel yang nakal. Dan dari Nabi Yakub, cikal bakal Israel yang menjadi nabi. Jadi siapa yang jadi nabi? Iya, keturunan Bani Israel. Tapi siapa yang mencoba membunuh nabi? Iya, Bani Israel. Nah, makanya nabi terakhir tidak diambilkan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Sampai Kanjeng Nabi, sampai Adnan, sampai Abdullah, kemudian Kanjeng Nabi. Nah, ini jadi kalau sekarang sedang rame-ramenya Israel, sejak dulu seperti itu. Di dalam Al-Qur'an sudah seperti itu. Israel. Tapi sekarang niki bukan masalah Bani Israel lagi, tapi Israel yang berupa negara. Nah, kalau sudah berupa negara itu berarti sudah ada masuk ekonomi, kepentingan ekonomi, kepingin menguasai dan sebagainya. Sudah tidak murni lagi kepentingan Bani Israel yang pada nabi-nabi sebelumnya. Nggih, dipun lanjut. Wasalisatu, dan yang ketiga. Nah, tadi Kanjeng Nabi kan sanjang ada 3 perkara spesial untuk orang-orang fakir. Yang satu tadi adalah bahwa orang fakir nanti di surga ada singgasana spesial. Yang kedua, masuknya surga nanti dahulu daripada orang-orang yang ditakdir kaya. Dan yang ketiga, wasalisatu utawi kang kaping 3, idza qalal faqiru, idza qala nalikane ngucap al faqiru sapa wong fakir, ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika mengucap niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lahiko mongko ketemu syai'an, lahiko mongko ketemu sapa fakir syai'an ing suwi-wiji, lam yalhiku kang ora ketemu ing syai' al-ghaniyu sapa wong kang sugih. Artinya apa? Ketika orang fikir membaca itu dapat sesuatu yang tidak bisa didapat oleh orang yang
orang yang kaya. Apa itu? Wa infaqo, wa infaqo lan senajan nginfak, senajan infak sapa wong sugih, wong goni asyarota alafi dirhamin, 10.000 dirham. Artinya ketika orang fakir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, niku angsal sesuatu, angsal yang dituju. Kalau pahala, angsal pahala. Dan itu melebihi dari ketika tiang sugih niku, pahalanya itu melebihi tiang kaya ketika bersedekah atau infak 10.000 dirham. Dirham niku mata uang zaman kuno yang sakniki tesih diinggih niku Uni Emirat Arab. Menawi Arab Saudi sampun real. Yang masih menggunakan dirham niku Uni Emirat Arab. Sak menika Uni Emirat Arab dengan rupiah niku kursnya itu 4.500. Jadi 4.500. Jadi kalau 10.000 dirham itu sama saja 45 juta. Kalau di kurs sekarang, ini kan hanya kira-kira saja. Dados ketika tiang fakir niku mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih utama, lebih pahalanya dibanding infaknya orang yang kaya, orang yang mampu, infaknya 45 juta rupiah. Nah, ini perakiraan kursnya saja. Ini kan kitab lama, sehingga saat itu entah berapa kursnya, wallahu alam. Tapi menawi di kurs ke sekarang niku lebih utama orang fakir yang mau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, niku luwih utama tinimbang infaknya tiang yang kaya dengan 45 atau seberapapun sekitarnya itu dari orang-orang yang berada. Niki jawaban Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang sedang ditakdir fakir itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono infak a'malul birri kulluha. Senajan 45 juta iku kanggo keapian kabeh. Misalnya kanggo madrasah kabeh, kanggo masjid kabeh, tetap lebih utama, lebih tinggi pahalanya ucapan yang diucapkan oleh orang-orang fakir. Nah, endingnya nanti kesimpulannya mangke. Faroja'a mongko bali ilaihim marang fuqara ar-rasulu sapa utusan. Akhirnya bakdo dijawab Kanjeng Nabi, terus wangsul kembali lagi ngabarke fa akhbarahum lan ngabarake sapa utusan mau hum ing fuqara sing do nunggu, sing do demo kumpulan tiang-tiang fakir wau. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono madkur jawabanipun Kanjeng Nabi. Ketika diparingi ngertos, wahai konco-koncoku yang fakir, saya sudah ketemu Kanjeng Nabi, dan jawaban Kanjeng Nabi adalah nanti di surga ada singgasana spesial untukmu. Yang penting kamu sabar saja. Nanti kamu masuk surga duluan daripada tiang-tiang yang kaya. Dan yang ketiga, zikirmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih utama tinimbang orang kaya berinfak 45 juta. Itu apa jawaban tiang-tiang fakir itu? Masya Allah radina ya Rob. Artinya apa? Ya Allah, kula ridho jadi fakir. Jawaban tiang-tiang fakir ingkang do wau demo, ya Allah awake dhewe kok dadi ngene. Jawaban radina, kula ridho ya Allah. Kula ridho ya Allah. Nah, orang yang
takdir fakir dan ridho dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu lebih utama dari infaknya yang tadi asyarata ala fi dirhamin. Dan orang fakir yang ridho itu mulia. Maka Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kanjeng Nabi niku remen sekali tiang-tiang fakir ingkang sami ridho, remen duduk-duduk bersama tiang-tiang fakir niku. Jawaban dari tiang fakir tadi, Rondina ya Rob. Rondina ya Allah, kula merinding ya. Rondina ya Allah, kula ridho ya Rabbi. Kula ridho ya Rabbi. Niki jawaban mahal sekali. Ya, mugi-mugi kita sedaya niki ridho apapun kehidupan, apapun keadaan kita. Niku saking Gusti Allah, monggo dipun ridhoni. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulullah. Inggih, awake dhewe niku ridho Gusti Allah, ridho pada Kanjeng Nabi, tapi juga ridho juga keadaan kita, apapun keadaannya, mari kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.